Di Sumatera Barat ada beberapa kampung adat yang masih bertahan dengan segala keunikan yang menjadi daya tarik untuk dikunjungi. Salah satunya Kampung Adat Sarugo. Sarugo artinya adalah singkatan dari Saribu Rumah Gonjong. Kampung ini telah menjadi saksi sejarah pernah ditinggali oleh pimpinan Pemerintah Darurat Republik Indonesia atau disingkat dengan PDRI, Syafruddin Prawiranegara dan rombongan saat menghadapi agresi Belanda kedua dalam mempertahankan kemerdekaan pada periode awal. Uniknya dari kampung ini setiap gonjong rumah gadang membentuk barisan yang rapi dan semuanya menghadap ke Masjid Raya Kampung Sarugo. Kampung adat ini memiliki suasana pedesaan yang asri ditambah semilir angin dari perbukitan, mendatangkan nuansa damai yang tak ditemukan di tempat lain. Gugusan bukit barisan yang mengelilingi Kampung Sarugo ini seakan seperti naluri benteng yang alami. Kampung Saribu Rumah Gonjong atau Sarugo terletak di Jorong Sungai Dadok, Nagari Koto Tinggi, Kecamatan Gunuang Omeh, Sumatera Barat. Perkampungan terpencil dan paling utara di Kabupaten 50 Kota secara geografis ini jauh dari keramaian. Suasananya masih terlihat asri dan tenang, hening dan damai. Sebuah suasana kehidupan yang sangat tinggi nilainya pada saat sekarang ini. Sesuai namanya, Sarugo merupakan perkampungan adat dengan rumah gonjong yang sangat padat. Deretan rumah gonjong di sini seperti membentuk barisan rapi dan semuanya menghadap ke Masjid Raya Kampung Tua ini. Menurut Mamak Datuk Godang salah satu tua adat di sini, sebenarnya Kampung Sarugo ini sudah ada sejak tahun 1820-an. Mayoritas tempat tinggal di sini terdiri dari rumah gonjong, yang jumlahnya ada 29 unit dengan ukuran sekitar 5 x 16 meter. Gonjong yang menjulang ke langit di setiap rumah ada 5, mencerminkan jumlah rukun dalam ajaran Islam. Sekeliling Kampung Sarugo ini adalah deretan perbukitan, sehingga Kampung Sarugo terkurung oleh perbukitan. Di sini ada 800 jiwa penduduk yang tinggal. Mereka menggantungkan diri di sektor pertanian dan perkebunan seluas 200 hektar. Penduduk Sarugo sangat menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan budaya. Mereka disiplin, ramah dan humble, serta religius di setiap sendi kehidupan. Adat dalam nilai adab Keminangkabauan selalu dijaga serta dikedepankan. Sarugo merupakan salah satu dari sedikit kampung yang begitu tradisional. Selain alam dan budayanya, Sarugo masih punya lagi potensi lainnya yang tak kalah menggoda, yakni potensi sejarah. Kampung ini merupakan daerah penting semasa PDRI berusaha mempertahankan kemerdekaan Indonesia akibat agresi Belanda kedua. Pimpinan PDRI Syafruddin Prawiranegara beserta petinggi lainnya yang mendapat mandat langsung dari Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta yang pada masa itu ditangkap oleh Belanda. Ternyata Syafruddin Prawiranegara tersebut pernah bermukim di sini dan masih bisa dijumpai beberapa bekas peninggalannya. Perjalanan ke Kampung Sarugo harus menempuh akses jalanan berliku sejauh 50 km dari kota Payakumbuh menuju Gunuang Omeh, atau 1,5 jam berkendara dengan roda 2 atau 4. Setiap tamu akan disambut dengan tangan terbuka dan hati yang lapang oleh penduduk kampung yang sangat ramah ini. Bahkan jika ada orang Minang dari daerah lain yang datang berkunjung ke tempat mereka, mereka tidak pernah menganggapnya sebagai orang lain, tapi mereka istilahkan dengan menganggapnya sebagai saudara mereka yang sedang bersilaturahmi dan mengunjungi mereka. Suasana pedesaan yang asri ditambah semilir angin yang sejuk dari perbukitan, mendatangkan nuansa damai yang tak ditemukan di tempat lain. Saat Dabro berkunjung ke Kampung Sarugo ini kondisi jalan yang menjadi akses ke Kampung Sarugo ini mengalami kerusakan akibat bencana alam yang terjadi akhir tahun 2025 dan awal tahun 2026 yang lalu, bisa dikatakan jauh dari kata layak sebagai fasilitas umum untuk warga negara yang telah berkontribusi dalam sejarah mempertahankan kemerdekaan. Dabro berharap semoga dapat secepatnya mendapat perhatian lebih dan ditanggapi, sehingga kehidupan saudara-saudara kita di Kampung Sarugo ini bisa berjalan normal kembali dan bisa menarik para pengunjung yang lebih banyak lagi sehingga mereka dapat memelihara keunikan kampung tersebut dengan baik, serta kembali bisa menikmati kehidupan secara semangat kemandirian.